Hai guys, selamat datang kembali di SE Music House Bandung bersama saya Ida di channel SE Music Project. Nah guys, di video kali ini saya akan mereview dua biola merek Samuel Eastman. Yang pertama adalah tipe VL60 dan yang kedua adalah tipe VL80. Nah guys, sebelum kita mereview biolanya, yuk kita review aksesorisnya terlebih dahulu. Untuk aksesoris VL60 dan 80 ini dia sama persis ya, baik case, bow, dan rosinnya. Jadi yuk kita lihat seperti apa aksesoris dari VL60 dan 80. Nah sekarang yang pertama kita mulai dari case-nya terlebih dahulu. Untuk case dari VL60 dan 80 ini dia terbuat dari case fiber ya. Jadi dia hard case dan ini fiber. Bentuknya segi empat seperti ini, koper ya, dan dia tahan air. Jadi kalau misalnya para violinis nih yang mau berpergian menggunakan sepeda motor dan sedang hujan, tidak perlu khawatir karena kalau menggunakan casing ini dia tidak akan masuk air ke dalamnya dan dibukanya sangat praktis. Dia tinggal dibuka seperti ini dan mudah sekali. Nah, di dalamnya ini dia bahannya adalah bludru yang membuat dia spesial ya. Bludrunya ini bahannya sangat tebal dan empuk sekali, berbeda dengan casing-casing yang lainnya. Dan menurut saya ini kualitas bludrunya bagus sekali ya. Dia lembut dan tebal dan warnanya juga mewah, warnanya biru dongker. Nah, di dalam casing ini terdapat wadah untuk menaruh biolanya, tentu saja di sini. Lalu ada wadah untuk menaruh shoulder rest, pouch-nya ya, dan bisa dibuka tutup dan sangat mudah sekali. Lalu ada laci untuk menaruh tali case ataupun menaruh rosin. Lalu ada juga wadah untuk menaruh bow, ada dua, di atas dan yang di bawah. Lalu untuk tali case-nya dari Eastman ini dia hanya mendapatkan satu tali case saja. Seperti ini tali case-nya. Artinya si case-nya ini tidak bisa diransel ya, dia hanya bisa diselempang. Untuk bow Samuel Eastman VL60 dan 80 itu terbuat dari fiberglass. Fiberglass ini dia warnanya hitam ya, merek K-Holtz. Ya, itu bisa dilihat di sini, nanti dia ada mereknya. Ini adalah bow bawaan dari Samuel Eastman dan memang dari sananya si bow ini masih licin ya. Jadi kalau digesekkan ke biola dia belum mengeluarkan suara. Jadi kalau mau dikeluarkan suara dia harus menggunakan rosin. Nah, rosin Samuel Eastman dia khusus seperti ini. Dia ada mereknya dan di dalamnya pun ada mereknya juga seperti ini. Nah, kalau sudah di rosin, nanti dia akan mengeluarkan serbuk rosin. Nanti serbuk itulah yang akan mengeluarkan bunyi di senar biola. Nah, begitulah review dari aksesoris VL60 dan VL80 merek Samuel Eastman. Nah, sekarang yuk mari kita review biolanya. Oke guys, ini dia Samuel Eastman VL60. Kalau kita lihat berdasarkan fisiknya ya, kalau berdasarkan looknya, dia warnanya coklat keorenan dan memang di sini dia tidak terlalu banyak gradasinya dan seratnya lumayan tipis ya. Tapi ini serat asli ya, tidak digambar. Nah guys, untuk kayunya yang pertama, untuk kayu depan itu sudah pasti spruce ya. Untuk kayu belakang, samping, neck, dan scroll itu dia menggunakan maple dan maplenya ini menurut saya maplenya sudah lumayan bagus.
Untuk kayu fingerboardnya, dia sudah menggunakan kayu ebony, kayu chinrest, pack, dan juga end pinnya dia sudah menggunakan ebony wood juga. Nah, tapi untuk tailpiece-nya dia belum menggunakan kayu, tapi dia masih menggunakan tailpiece karbon. Lalu di sini jangan lupa ada 2 garis di tepi atau di pinggir bodi biola, baik bodi depan maupun bodi belakang. Itu namanya adalah purfling. Purfling itu sangat penting. Bagi yang belum pernah menonton video saya jelaskan lagi. Purfling itu sangat penting ya. Dia tugasnya untuk mencegah crack ya di bodi biola pada saat biola itu terbentur. Jadi dia meredam getaran. Jadi purfling itu harus ditanam. Nah, purfling ini dia sudah menggunakan kayu ebony, yaitu kayu yang berwarna hitam. Jadi dia kuat kayunya. Jadi kalau ada getaran dia tidak mudah crack nanti kayunya. Lalu untuk senarnya dia bawaan dari Samuel Eastman ya. Untuk senar ini menurut saya sih sudah senar standar dan itu sudah cukup untuk digunakan sehari-hari karena ini biolanya juga masih baru ya. Saran saya biola baru itu kan suaranya masih mentah ya. Jadi masih ada suaranya yang belum kering. Jadi lebih baik pakai dulu senarnya sekitar 3 sampai 4 bulan sampai suaranya kering, baru nanti kalau misalnya mau diganti senarnya untuk nge-up lagi suara biolanya itu boleh banget. Nah, ini biolanya sudah saya fitting up ya, fitting up bridge dan juga fitting up sound post. Kak Ida, bridge itu apa? Ini, bridge itu yang ini. Ya, kenapa bridge harus di fitting up Kak Ida? Nah, jadi bridge bawaan dari pabrik itu dia sangat tinggi. Jadi harus dipotong. Ya, harus dipotong sesuai dengan tinggi fingerboardnya. Kenapa harus dipotong? Supaya nanti si bridge tidak ketinggian. Alhasil kalau ketinggian dia akan terasa sangat keras pada saat fingering, jadi fingernya nanti jadi kaku. Lalu yang kedua adalah fitting sound post. Sound post itu adalah kayu yang ada di dalam bodi biola. Sound post ini dia sangat penting ya, dan dia bahannya itu dari kayu spruce juga. Nah, sound post ini fungsinya adalah untuk menghantarkan getaran ya dari senar turun ke bridge, turun ke bodi atas dan dihantarkan ke bodi bawah sehingga menciptakan getaran yang maksimum dan menciptakan volume ataupun frekuensi suara yang maksimum pula. Jadi sound post itu sangat penting dan juga harus di fitting up. Jadi kalau misalnya bawaan dari pabrik biasanya dia sound postnya itu masih kurang tepat posisinya, jadi harus di fitting up. Kalau di SE Music House, fitting bridge dan fitting sound post ini dia sudah bonus. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kalian membeli di toko lain, itu biasanya belum include. Dan kalau harus fitting up lagi, lumayan loh harganya. Kalau di SE Music House, fitting bridge saja itu 150.000. Kalau fitting sound post itu juga 150.000. Jadi kalau kita akumulasikan itu sudah 300.000. Sedangkan kalau di SE Music House Bandung itu sudah bonus. Nah, kurang lebih seperti itu untuk review secara looknya. Sekarang mari kita lanjutkan ke Samuel Eastman VL80. Ini dia Samuel Eastman tipe VL80. Nah, kalau kita lihat nih berdasarkan looknya, dia warnanya tidak terlalu keorenan ya. Dia agak gelap sedikit, agak kemerah-merahan sedikit, dan juga sama, dia tidak terlalu ada banyak gradasi. Cuman yang saya suka adalah di belakangnya dia sudah mulai ada coraknya, tidak terlalu tipis seperti yang VL60 tadi. Ya, memang kalau Eastman ya VL60 dan 80 ini dia memang kalau secara fisik looknya dia kurang menarik ya kalau menurut saya kalau dibandingkan dengan Scott Guan tipe 601 atau 701 yang warnanya itu lebih gelap, yang seratnya itu mungkin lebih tebal ya. Tapi
nanti kita akan cek suaranya mana yang lebih baik. Karena terkadang look itu bukan segalanya, kita tetap harus cek soundnya. Nah, lanjut lagi, tadi warnanya coklat keorenan tapi ada kemerah-merahannya, agak gelap sedikit dari VL60. Untuk kayu depannya sudah pasti spruce ya. Kayu belakang, bodi belakang, samping, neck dan juga scroll itu dia adalah kayu maple, dan ini maple-nya sudah lebih bagus daripada VL60. Secara ini adalah tipe yang lebih tinggi dari 60 dan terlihat dari seratnya dia lebih tebal. Untuk chin rest, tuning peg dan juga end pin-nya dia menggunakan ebony wood, dan juga fingerboard-nya juga sama ebony wood, dan ini kualitasnya sama persis yang seperti VL60. Dan juga tailpiece-nya juga sama seperti VL60, dia bahannya dari karbon. Lalu untuk senarnya juga sama bawaan dari pabriknya, dan menurut saya ini juga sudah standar dan bagus untuk dipakai sehari-hari. Lalu untuk bridge-nya dan juga sound post-nya seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bahannya sama dan juga sudah di fitting up. Jadi Kak Ida, apa sih perbedaan VL60 dan 80? Ya, karena memang harganya juga lumayan ya terpautnya. Kalau menurut saya memang VL60 dan 80 ini dia kualitas kayu spruce dan juga maple-nya yang berbeda. Nanti kita akan coba cek soundnya juga. Kita akan bedakan VL60 seperti apa dan 80 seperti apa. Lalu untuk parflingnya juga sama ya, 2 garis di pinggir bodi depan dan juga bodi belakang ya. Dia sama-sama sudah ditanam dengan menggunakan kayu ebony, yaitu kayu hitam. Jadi kalau misalnya terbentur biolanya, dia akan mencegah crack nantinya, dan itu sangat penting. Oke, segitu untuk review biolanya berdasarkan look-nya. Yuk, mari kita cek sound-nya. Oke guys, yang pertama kita akan cek sound dari VL60 dulu. Nah, sebelum kita cek sound, tadi barusan saya tune dulu biolanya, dan ini karbonnya enak banget ya, empuk banget. Jadi nyetemnya itu tidak perlu pakai tenaga dalam, diputar sedikit juga udah enak banget. Dan saya juga menggunakan bow saya pribadi yang sudah saya rosin. Saya menggunakan bow kayu ya, yang oktagonal. Oh iya, saya terkadang mendapatkan konsumen yang tidak suka menggunakan bow fiberglass, dan mereka suka merequest, Kak, aku lebih suka pakai bow kayu yang oktagonal, boleh ganti apa enggak? Boleh, nanti sampaikan saja apabila stoknya tersedia di SM Music House Bandung, itu boleh ditukar. Karena memang ada perbedaan bobot ya dari bow fiberglass dengan bow oktagonal, dimana bow yang oktagonal ini dia memang lebih bobotnya lebih berat daripada yang fiberglass. Terkadang ada orang yang lebih suka bow yang lebih ringan, ada juga yang lebih suka bow yang lebih berat. Seperti saya lebih suka bow yang sedikit lebih berat. Yuk, sekarang kita cek soundnya.
Oke guys, itu dia tadi sound dari Samuel Eastman VL60. Oh iya, sebelum kita bahas nih tentang soundnya, tadi saya lupa menjelaskan bahwa di sini saya menggunakan shoulder rest ya. Shoulder rest saya ini adalah shoulder rest merek KPE tipe 610, dan juga satu lagi, tadi ada spek yang lupa saya sebutkan, yaitu bridge-nya. Bridge dari Samuel Eastman VL60 dan 80 ini, dia memang bawaan dari sananya adalah Despiau Superior. Despiau Superior yang tidak ada pohonnya ya, jadi dia polos. Jadi kalau menurut saya sih ini bridge-nya sudah lebih bagus ya daripada bridge yang lain yang dia tidak ada mereknya ataupun yang polos. Oke, balik lagi dengan soundnya. Kalau menurut saya sih sound dari VL60 ini dia enak banget ya, empuk banget. Dia suaranya bright tapi nggak bikin sakit ke telinga. Dia bright dan enak banget, kalau menurut saya cocok ya untuk dipakai main klasikan atau main berorkestra. Karena suaranya bright, jadi dia mumpuni untuk memainkan karya-karya klasik. Dan juga suaranya responsif, terus empuk, renyah, kering ya, suaranya lebih matang. Bahkan kalau misalnya dari segi harga ya, kalau kita lihat dia setara dengan harga Scott Guan tipe Sejut 01. Kalau saya pribadi ya, saya lebih suka suara Eastman VL60 dengan harga yang sama. Cuman dia memang ada perbedaan look. Kalau 701 memang looknya lebih bagus karena varnishnya dia berwarna coklat tua dan dia ada gradasinya. Lalu dia seratnya memang agak lebih tebal ya daripada yang VL60 ini, dia seratnya lebih tipis ya. Tapi kalau dari segi suara dia lebih kering loh. Dia lebih responsif, lebih enak, lebih empuk ya. Sekarang mari kita lanjutkan ke VL80. Oke, nah ini Samuel Eastman VL80. Nah, barusan sudah saya stem dan sudah saya pakaikan shoulder rest ya, KPE 610, dan juga sudah saya rosin bow saya, yaitu bow yang bahan kayu yang oktagonal. Yuk sekarang kita tes soundnya. Oke guys, itu dia tadi sound dari VL80. Wow, kalau menurut saya VL80 ini dia color tone-nya sih sebenarnya mirip-mirip ya seperti VL60, tapi dia suaranya lebih bright dan juga lebih tebal. Kalau yang VL60 itu dia bright-nya lebih tipis dari yang VL80. Jadi yang VL80 ini dia bright-nya bright tebal ya, dan responsif, lebih responsif lagi. Jadi nadanya itu tidak mudah slip ya, dan dia lebih on time ya, no delay. Kalau menurut saya ya memang wajar ya, karena dari segi harga dia juga lumayan jauh, dan menurut saya ini lebih crunchy lagi suaranya, lebih renyah, lebih kering lagi. Dan memang sepertinya ini dari tingkat kualitas kayunya dan tingkat usia kayu itu dia memang lebih tua.
Jadi berpengaruh banget ya dengan suaranya. Jadi dia tidak ada lagi nada yang ngik ya, alias nada yang selip pada saat kita menggesek. Walaupun digesek dengan full bow, dengan powerful, dia responsif banget. Saya sih suka ya dengan suara VL60 ini ya. Ditambah lagi dia ya, kalau dilihat dari serat kayunya dia sudah mulai ada ya, sudah mulai lebih tebal daripada yang VL60. Jadi guys, menurut saya VL80 ini sama seperti VL60, dia cocok banget untuk dipakai untuk memainkan lagu klasik ya, untuk klasikan, dan juga cocok banget untuk bermain orkestra ya, karena memang suaranya itu mumpuni untuk memainkan karya-karya klasik ya, karena suara high tensionnya itu, suara brightnya itu dia nyaring tapi tidak bikin sakit ke telinga. Terus hanya dengan menggunakan senar bawaannya saja dia sudah seperti ini suaranya. Jadi kalian tidak perlu terburu-buru untuk mengganti senarnya. Pakai dulu nih senarnya sekitar 3-4 bulan sampai si suara biolanya ini lebih kering lagi, karena memang biola baru pasti suaranya itu noise-nya masih ada, dan lama-kelamaan kan dia bakal hilang. Padahal ini noise-nya sudah tipis banget ya. Tapi bayangkan 3-4 bulan kemudian setelah kalian pakai, suaranya itu udah jauh lebih kering ya, suara noise-nya udah hilang banget, dan digantikan ke senar yang lebih bagus. Dan kalau kalian mau mengupgrade tailpiece-nya dengan menggunakan tailpiece ebony wood, dengan hanya menggunakan satu fine tuner saja di senar E, wah itu suaranya pasti akan jauh lebih bagus lagi. Nah, itu dia tadi sound dari VL60 dan VL80 Samuel Eastman ya, yang sebenarnya di merek Samuel Eastman ini VL60 itu adalah VL yang paling rendah dan sering disebut sebagai student violin ataupun biola beginner. Tapi menurut saya suaranya bahkan lebih bagus ya daripada Scott Guan tipe 701. Jadi jangan ragu kalau kalian beli Samuel Eastman. Walaupun looknya seperti ini, varnishnya dia lebih cerah, tapi suaranya itu wah puas banget dengan harga segitu. Apalagi VL60 itu dia murah meriah banget ya. Kalau VL80 ini memang kalau dari segi harga dia memang ada beberapa tipe biola pesaingnya. Kalau di SM Music House Bandung itu ada Scott Chow tipe 017 CE, 017E, dan 017 saja. Dan itu soon akan saya review, semoga saya ada waktunya ya, doakan saja. Ini juga mohon maaf banget, saya udah lama banget gak review biola karena memang baru ada kesempatannya sekarang. Nah, untuk harganya kalian bisa lihat langsung di Tokopedia ataupun di Shopee SA Music House Bandung. Jangan ragu untuk bertanya. Kalau ada hal yang belum dimengerti di video ini ya, langsung tanyakan saja. Insya Allah kami akan jawab sebaik mungkin dan secepat mungkin ya. Dan jangan ragu untuk beli di SA Music House Bandung. Kak Ida, aman gak sih dikirim keluar Bandung? Itu aman banget. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya tentang cara packing di SA Music House Bandung. Itu aman banget. Saya sudah kirim dari ke Sumatera, ke Aceh, ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, itu aman. Insya Allah aman. Jadi percayakan saja kepada kami, dan tentunya jangan lupa menyertakan asuransi di Tokopedia dan di Shopee. Itu sangat penting. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa klaim asuransi, dan pastinya akan saya bantu untuk klaim asuransi. Sejauh ini sih kalau ada apa-apa asuransi itu mudah sekali ya diklaimnya, dan jangan takut ya. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Ikuti terus ya SA Music Project. Video selanjutnya ada apa nih? Kira-kira ada review kah? Atau ada video cover? Atau ada video live music? Ikuti terus. Dimana lagi kalau bukan di SA Music Project channel YouTube. See you!